Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita sungguh bergembira karena Tuhan memberkati kita. Walaupun di situasi saat ini COVID membuat kita berada di rumah, tetapi sukacita yang kita alami saat ini, di mana hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun Yesus Kristus lewat perayaan Natal anak-anak sekolah minggu dari jemaat Ebenezer Bumi Beringin Manado. Untuk itu adik-adik, sukacita yang kita nikmati saat ini sambil kita akan memuji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi diberkati Tuhan, untuk mengawali ibadah perayaan Natal kita saat ini, mari kita berdoa. Ya Yesus, Putra Tunggal Allah yang telah lahir di kehidupan kami bersyukur, berterima kasih sebab hari ini sukacita kebahagiaan yang kami nikmati lewat perayaan Natal anak-anak sekolah minggu Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, mana sukacita saat ini Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami mau merayakannya, ya Yesus Kristus, kiranya Engkau hadir dan memberkati ibadah perayaan saat ini. Dan ibadah ini boleh jadi hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah datang bagi kami semua. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam cerita firman yang akan diceritakan oleh Ibu Pendeta Paula Pepa, Sarjana Teologia. Untuk itu adik-adik, mari kita membuka hati kita, duduk manis, mendengar cerita, dan tidak ada yang ribut. Sekolah minggu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, tibalah kita untuk masuk di dalam doa.
Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Mohon kiranya pertolongan dari pekerjaan Roh Kudus. Terangilah kami, terangilah adik-adik yang ada di rumah, untuk kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan sebagaimana Engkau mengetahui kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih kami mohon di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Putra Natal, kami bawa doa ini. Amin. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-20. Dia punya judul dua perikop, kelahiran Yesus dan gembala-gembala. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tema kita yaitu Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik sekolah minggu, kekasih-kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah adik-adik percaya bahwa surga itu ada? Apakah adik-adik percaya bahwa malaikat-malaikat itu ada? Harus percaya, karena ini ada di firman Tuhan. Firman Tuhan menguraikan bagaimana tentang kelahiran Yesus. Yesus Kristus itu memang telah lahir. Ia dilahirkan, kemudian dia karena tidak ada penginapan yang mau menerima semua full adik-adik. Terpaksa itu orang bawa di kandang. Makanya banyak sekali gambar-gambar bahwa Yesus Kristus ada lahir di kandang di Bethlehem. Waktu orang baca mengenai gembala-gembala, malaikat Tuhan menjumpai mereka, toh? Kok apa kode malaikat Tuhan bilang? Malaikat Tuhan bilang sebelum orang bertema bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Apa dah Ibu Pendeta bilang, toh? Bahwa lahir di dalam palungan. Adik-adik, itu palungan kasihan, tempat itu gembala-gembala jaga kasih tidur akan apa? Domba-domba. Tadi kan so bilang, karena itu penginapan semua kasihan sofol. Jadi Tuhan Yesus dilahirkan di kandang dalam palungan, begitu sangat sederhana, begitu sangat-sangat prihatin. Tetapi itulah dari tempat yang terkecil ada kebesaran yang luar biasa. Bahkan malaikat Tuhan berkata, kesukaan besar karena telah lahir bagimu Juru Selamat. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mendengarkan cerita-cerita dari enci-enci dan engku sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah lahir? Dan itu dibuktikan di dalam firman Tuhan ini. Bahkan bukan cuma itu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat Tuhan itu bukti bahwa kerajaan surga ada. Dengan demikian, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah lahir, bukan sekedar lahir, tetapi menjadi Juru Selamat
untuk mama, papa, kakak, bahkan adik-adik, dan juga seluruh anak-anak sekolah minggu. Kalau begitu, saat ini apakah adik-adik merasa kecewa karena biasa rupa tahun lalu kasihan Encik Pendeta orang kan tahun lalu ada bersama-sama, ada kontra bersama-sama dengan encik-encik sekolah minggu, anggu-anggu sekolah minggu, kemudian orang dapat hadiah. Kok sekarang dapat bagaimana? Kan sekarang ada apa? Semua tahu? Semua tahu? Pandemi COVID-19. Kalau orang Melayu bilang koronces, adik-adik corona no, kau sampai kasihan, adik-adik ini boleh mau bersama-sama. Mari itu, orang mesti dengar-dengaran dari pemerintah, karena pemerintah bilang harus mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh kumpul-kumpul. Tapi sekarang walaupun melalui rekaman, orang boleh merayakan dengan kesukaan besar karena Yesus telah lahir bukan cuma untuk dorang, tetapi untuk adik-adik, untuk orang keluarga, untuk jamaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, for supaya orang berpikir bahwa aduh, kuasa Tuhan kote masih ada. Adik-adik tidak perlu takut karena makna Natal yaitu kelahiran Tuhan Yesus di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam dunia ini untuk datang pada dunia yang gelap, dan Yesus Kristus adalah terang dunia dan kegelapan dunia tidak mampu menguasai. Itu ada di Injil Yohanes. Dia datang ke dalam dunia sekalipun dunia ini gelap, tetapi dengan terang kasih Kristus kegelapan tidak mampu menguasai. Oleh karena itu, kelahiran Tuhan Yesus yang ternyata semua telah dinubuatkan, semua telah diatur oleh Bapa dalam sorga untuk menghadirkan di muka bumi ini, dan adik-adik serta kita sekalian jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya mampu untuk menolong, mampu untuk melindungi, dan setiap hari jangan lupa minta ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong patorang, lindungi patorang, Tuhan Yesus kasih putus tuh mata rantai COVID-19. Entah masih lama atau dekat, tetapi orang percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk memutuskan mata rantai itu. Tuhan Yesus mampu untuk menerangi dalam kegelapan. Anggaplah corona itu kegelapan, dan dia tidak mampu menguasai terang yang ada Pak adik-adik yang ada Pak Ibu Pendeta. Adik-adik jangan nakal-nakal nih. Belajar-belajar di rumah nih. Kau jangan lupa baca-baca Alkitab nih. Kau habis itu jangan lupa bersembahyang. Sembahyang berdoa for dunia ini, for Kota Manado, for Sulawesi Utara, for Indonesia, for encik-encik yang engku. Karena kasihan encik-encik engku, dorangnya banyak sekali pekerjaan. Topang padora nanti Ibu Pendeta mau topang untuk berdoa for adik-adik dan encik-encik dan engku-engku. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Tuhan kita. Shalom, damai sejahtera, amin. Mari
bersama-sama menyatukan iman, kita berdoa untuk kita secara pribadi, keluarga, bahkan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami naikkan pujian, hormat, dan sembah hanya kepadamu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir ke dunia ini untuk membuat yang gelap menjadi terang. Dan gelap itu tidak mampu menguasai kami. Oleh karena itu, kami dengan kesatuan iman menyatakan bahwa kami memiliki Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir untuk menolong kami, untuk melindungi kami, untuk memberkati kami, untuk memberkati gereja kami, untuk memberkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah serta kabupaten kota, bahkan kelurahan-kelurahan, untuk ada di tengah-tengah keluarga kami dalam kami bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kelahiran-Mu bukan sekedar lahir, tetapi Engkau mati untuk kami, tapi bangkit dari antara orang mati dan mengaruniakan kepada kami kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Kasihani kami dan lindungi kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berikan kepada kami sukacita yang berasal daripada-Mu. Jangan biarkan kami babakalai, tetapi Tuhan, kami mau saling menyayangi satu sama lain, karena Tuhan Yesus telah membawa damai di bumi ini. Bapa, kami mohon anak-anak sekolah minggu Ebenezer Bumi Beringin ini dalam perlindungan, bukan cuma itu, dibuat mereka merasakan sukacita surgawi, karena kami sedang menyambut Natal bersama-sama dunia merayakan 25 Desember. Ya Tuhan, kalau sampai saat ini Mama dan Papa belum boleh dapat beli sepatu baru dan baju baru, tetapi masih ada baju yang bagus dan sepatu yang bagus, kami mau bersyukur Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati Mama dan Papa. Tuhan boleh memberkati setiap mata pencaharian mereka, tugas kerja mereka. Bapa, memberkati Encik dan Engku, memberkati seluruh jamaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin kolom 1 sampai dengan 15. Kasihani kami Tuhan. Kami yakin Engkau memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami, sampai kami boleh menyambut bersama-sama dunia pada tanggal 25 Desember 2020 ini. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal ini, kami yakin kami boleh menembus 2021 dengan keyakinan bahwa 2021 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Kami mensyukuri setiap apa yang sudah ada. Kami mensyukuri sekalipun kami cuma mendengar lewat rekaman tentang kelahiran Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah roh jiwa dan tubuh kami bawa kepadamu. Inilah persembahan kami bawa kepadamu. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mati tapi bangkit dari antara orang mati, kami bawa doa ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, dan kami yang secukupnya, dan
Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Adik-adik, kita akan menutup ibadat ini sambil kita menerima berkat. Kiranya berkat Tuhan yang melampaui segala akal, pemeliharaan perlindungan, bahkan berkat-berkat secara jasmani, rohani, dan jiwani mengalir untuk anak-anak sekolah minggu, jamaat Mugemi Ebenezer Bumi Beringin, bahkan kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Salam sehat, shalom. Adik-adik, demikianlah ibadah perayaan Natal Yesus Kristus di tahun 2020 selesai. Untuk itu, kami guru-guru sekolah minggu Jemaat Ebenezer Bumi Beringin menyampaikan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Yang kami hormati Komisi Anak Gereja Gemi Ebenezer Bumi Beringin, yang kami hormati Kadim kita Ibu Pendeta Paula Sumampo Pepa, Sarjana Teologia, yang sudah memimpin ibadah memperingati Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini dalam Komisi Anak Sekolah Minggu Gereja Ebenezer Bumi Beringin. Dan yang kami sayangi anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 15 bersama orang tua yang berada di rumah masing-masing. Saat ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat pimpinan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, sehingga saat ini kita masih merasakan kesempatan hidup, nafas kehidupan. Kita masih melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pemilik kehidupan ini. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah kita mengalami suatu zaman yang baru akibat pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus memakai masker, mencuci jarak, ya, mengurangi kerumunan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena
Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan, merayakan hari Natal Yesus Kristus dan memperingati pada tahun 2020 ini. Dan sekarang ini kita menghayati masa-masa Advent, dan minggu yang berjalan ini masa Advent yang ketiga, masa-masa penantian, masa-masa penantian. Dan tentunya yang menjadi harapan kita semua bahwa di dalam kita menghayati makna Natal, mengapa Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus lahir karena apa? Dia bukan datang ke dunia ini untuk bersenang-senang, tetapi dia memberkati kita dengan memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang harus kita ingat. Itulah yang harus kita hayati di dalam memaknai minggu-minggu Advent saat ini. Dan tentunya walaupun sekarang semua termasuk adik-adik, anak-anak sekolah minggu merasakan suatu perubahan-perubahan. Kita tidak lagi bebas ke sana kemari, apalagi untuk anak-anak sekolah minggu karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi mengajarkan kepada kita semua bahwa kita akan terus dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjaga dan melindungi kita semua. Dengan apa? Dengan semakin rajin kita membaca Alkitab, semakin rajin berdoa, dan sebagai anak-anak sekolah minggu tentunya lebih dengar-dengaran kepada orang tua, mama, papa, oma, opa, dan orang yang lebih tua. Dan kemudian kepada kita semua sebagai orang tua juga diingatkan bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kalau kita lihat bahwa justru semakin dekat dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Artinya apa? Kita dapat mendampingi anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita mengambil waktu untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih takut akan Tuhan. Dan untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Bumi Beringin mengucapkan selamat menghayati makna Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menyambut tanggal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus sayang kita semua. Dan selalu kita berharap kepada Tuhan, bila Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita semua, dan juga Tuhan akan memberikan kemujuran dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Feliz Navidad.